Selamat siang, perkenalkan nama saya Beauty Karen dari kelas 11 IPA 5 SMA Negeri 6 Depok. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan cangkupan imunisasi dasar pada bayi di Desa Kaju, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar tahun 2009. Penulis dari jurnal ini ialah Wirda Hayati, Dewi Marianti, dan juga Nurleli dari program studi keperawatan Banda Aceh, Poltekkes Depkes RI Nanggro Aceh Darussalam. Jurnal ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi imunisasi dapat menjadi daya proteksi optimal agar bayi terhindar dari penyakit bila diberikan dengan interval yang telah ditentukan. Namun, jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap belum sesuai dengan standar cangkupan imunisasi yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan cangkupan imunisasi dasar pada bayi di Desa Kaju, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Selanjutnya ada landasan teori dari penelitian ini. Landasan teori. Salah satu cara mencegah penyakit pada bayi yang efektif adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan memberikan obat khusus yang disebut vaksin melalui imunisasi. Imunisasi dapat mencegah berbagai penyakit seperti hepatitis, campak, polio, cacar, tetanus, difteri, batuk rajan, dan juga TBC. Nah, kelengkapan 5 imunisasi dasar yang meliputi BCG, DPT, hepatitis B, polio, dan campak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama itu faktor tingkat pendidikan ibu, yang kedua motivasi ibu, ketiga dukungan keluarga, dan keempat itu konseling yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Nah, faktor tersebut mempengaruhi pemberian imunisasi pada bayi atau cangkupan imunisasi. Nah, standar cakupan imunisasi yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia dan harus dipenuhi oleh instansi kesehatan termasuk puskesmas dalam hal 5 imunisasi dasar tersebut sebesar 80,5% dari jumlah bayi yang menjadi sasaran imunisasi. Dari jumlah bayi yang menjadi sasaran imunisasi, standar tersebut ditargetkan tercapai pada tahun 2009. Pada kenyataannya, banyak daerah yang tidak mencapai standar cakupan imunisasi tersebut. Rendahnya pencapaian cakupan imunisasi tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai KIPI, yaitu kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI yang sering terjadi setelah pemberian imunisasi adalah yang pertama itu ada bengkak atau absis pada daerah suntikan dikarenakan alat suntik yang kurang steril. Yang kedua, nyeri dan pembengkakan kelenjar limfa pada daerah ketiak dan juga lipatan paha, dan juga dapat menimbulkan demam. Hal tersebut membuat sebagian besar ibu menjadi khawatir dan takut untuk membawa anak mereka menerima imunisasi. Dampak dari keengganan ibu membawa anak bayi untuk diimunisasi adalah meningkatnya kerentanan bayi terhadap penyakit yang dapat menyerang bayi seperti hepatitis B yang dapat menimbulkan kanker dan juga pengerasan hati atau sirosis. Yang kedua, bayi akan mudah terserang penyakit polio yang dapat menimbulkan kelumpuhan pada alat gerak tubuh. Yang ketiga, bayi dapat terserang penyakit tuberkulosis atau TBC yang dapat menimbulkan komplikasi seperti penyakit meningitis atau radang selaput otak. Dan keempat, bayi dapat terserang penyakit difteri, yaitu penyakit akut pernafasan bagian atas
sehingga dapat merusak jantung, ginjal, dan juga sistem saraf. Selain itu, bayi dapat terserang batuk rejan, tetanus, dan juga campak yang dapat merusak yang dapat mengakibatkan radang telinga tengah, diare, dan juga radang otak. Nah, metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelatif. Nah, dan sampel diseleksi dengan teknik sample random sampling. Nah, dari 52 orang sampel dengan karakteristik ibu mempunyai anak yang berumur 1 tahun, memiliki kartu menuju sehat KMS, yang ketiga menetap di Desa Kaju, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar, dan keempat bersedia menjadi responden, dan kelima mampu membaca dan menulis. Penelitian ini dilakukan di Desa Kaju, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar pada tanggal 26 Maret sampai 8 April 2009. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dalam bentuk angket. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari penelitian. Hasil dari penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama itu ada di dalam tabel. Di sini ada tabel 1. Tabel 1 menunjukkan distribusi frekuensi menurut tingkat pendidikan ibu, motivasi ibu, dan juga dukungan keluarga. Dari tabel diketahui pendidikan ibu. Dari 52 sampel terdapat 11 orang ibu yang memiliki pendidikan tinggi, dan 24 orang memiliki pendidikan menengah, dan 17 orang memiliki pendidikan dasar. Selanjutnya ada motivasi ibu. Dari tabel, motivasi ibu yang memiliki motivasi tinggi sebanyak 28 orang, ibu yang memiliki motivasi rendah sebanyak 24 orang. Selain itu juga ada dukungan keluarga. Ibu yang dukungan keluarga dari keluarga yang tinggi yang dimiliki ibu yaitu 22 orang, sedangkan dukungan keluarga yang rendah yang dimiliki ibu sebanyak 30 orang. Dari tabel 1 ini menunjukkan bahwa distribusi pendidikan ibu sebagian besar adalah menengah, yaitu sebanyak 28 orang dengan presentase 46,20%. Yang kedua, distribusi motivasi ibu sebagian besar adalah tinggi, yaitu sebanyak 28 orang dengan presentase 53,80%. Yang ketiga itu dukungan keluarga. Distribusi dukungan keluarga sebagian besar adalah rendah dengan presentase dengan jumlah ibu sebanyak 30 dan presentasenya 57,70%. Selanjutnya ada tabel kedua, yaitu hasil data kedua. Tabel 2 ini merupakan distribusi frekuensi konseling dan juga cangkupan imunisasi dasar pada bayi. Berdasarkan tabel ini terdapat konseling dari 52 sampel 52 ibu terdapat 26 orang yang memiliki konseling yang baik, dan 26 orang diantaranya juga memiliki konseling yang tidak baik. Selain itu ada cangkupan imunisasi. Dari 52 sampel terdapat 29 orang memiliki cangkupan imunisasi yang lengkap, dan juga terdapat 33 orang yang memiliki cangkupan imunisasi yang tidak lengkap. Dari tabel 2 ini menunjukkan bahwa distribusi konseling
sebagian besar adalah distribusi konseling antara baik dan tidak baik adalah sama dengan jumlah sampel yang sama, yaitu 26 orang dengan presentase 50%. Sedangkan distribusi cakupan imunisasi sebagian besar adalah tidak lengkap, yaitu sebanyak 33 orang dengan presentase 44,20%. Selanjutnya ada tabel ketiga. Tabel ketiga menunjukkan hubungan pendidikan ibu dengan cakupan imunisasi dasar. Dari tabel ini terdapat dari 52 sampel terdapat 11 orang yang tadi memiliki pendidikan yang tinggi. Dari 11 orang yang memiliki pendidikan tinggi tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu memiliki cakupan imunisasi yang lengkap dengan tidak memiliki imunisasi yang tidak lengkap. Dari 11 orang tersebut 7 diantaranya memiliki cakupan imunisasi yang lengkap dan 4 orang diantaranya memiliki cakupan imunisasi yang tidak lengkap. Berdasarkan ibu yang memiliki pendidikan menengah, dari 24 orang tersebut 16 diantaranya memiliki cakupan imunisasi yang lengkap, 8 diantaranya memiliki cakupan imunisasi yang tidak lengkap. 17 orang ibu yang memiliki pendidikan dasar, 6 diantaranya memiliki cakupan imunisasi yang lengkap, dan juga 11 diantaranya memiliki cakupan imunisasi yang tidak lengkap. Dari tabel 3 ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan antara pendidikan ibu dengan cakupan imunisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari p-value atau nilai kesalahan yang ditemukan peneliti sebesar 0,115. Nilai p-value ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan ibu tidak memengaruhi cakupan imunisasi pada bayi. Selanjutnya ada tabel 4. Tabel 4 menunjukkan hubungan motivasi ibu dengan cakupan imunisasi pada bayi. Dari 52 sampel, 52 ibu, 28 orang yang memiliki motivasi yang baik, 21 diantaranya memiliki cakupan imunisasi yang lengkap, 7 diantara 28 orang tersebut memiliki imunisasi yang tidak lengkap. Selanjutnya, ibu dengan motivasi yang rendah terdapat 24 orang. 8 diantara 24 orang tersebut memiliki cakupan imunisasi yang lengkap dan 16 orang memiliki cakupan imunisasi yang tidak lengkap. Dari tabel 4 menunjukkan bahwa adanya hubungan motivasi ibu dengan cakupan imunisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari p-value atau nilai kesalahan yang ditemukan peneliti hanya sebesar 0,003. Nilai tersebut kecil sehingga terdapat hubungan antara motivasi ibu dengan cakupan imunisasi pada bayi. Selanjutnya ada tabel 5. Tabel 5 adalah hubungan dukungan keluarga dengan cakupan imunisasi pada bayi. Dari tabel tersebut diketahui bahwa ibu yang memiliki dukungan keluarga yang tinggi sebanyak 22 orang. Dari 22 orang tersebut, 21 diantaranya memiliki cakupan imunisasi yang lengkap. 1 diantaranya tidak memiliki cakupan imunisasi yang tidak lengkap. Selanjutnya ada ibu dengan dukungan keluarga yang rendah, terdapat 30 orang. Dari 30 orang tersebut, 8 orang memiliki imunisasi yang lengkap dan 22 orang memiliki imunisasi yang tidak lengkap. Dari tabel 5 dapat
diketahui bahwa faktor dukungan keluarga memiliki hubungan dengan cakupan imunisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari p-value-nya atau nilai kesalahan yang ditemukan peneliti sebesar 0,00 atau tidak adanya kesalahan yang ditemukan. Semakin kecil nilai p-value, maka semakin menunjukkan bahwa hasil tersebut adalah tepat. Sehingga dari tabel 5 disimpulkan bahwa adanya hubungan antara dukungan keluarga dengan cakupan imunisasi dasar pada bayi. Selanjutnya ada tabel 6. Tabel 6 adalah hubungan konseling terhadap cakupan imunisasi dasar pada bayi. Dari tabel diketahui 52 orang sampel, 26 dia memiliki konseling yang baik, 13 di antara 26 orang tersebut memiliki cakupan imunisasi yang lengkap, dan 13 di antaranya juga cakupan imunisasi dasarnya tidak lengkap. Selanjutnya ada sampel yang memiliki konseling yang tidak baik, berjumlah 26 orang. 16 di antara 26 orang tersebut memiliki cakupan imunisasi dasarnya yang lengkap, dan 10 dari 26 orang tersebut memiliki cakupan imunisasi dasar yang tidak lengkap. Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa tidak ada hubungan konseling dengan cakupan imunisasi dasar. Hal tersebut dapat dilihat dari p-value-nya, yaitu nilai kesalahannya yang sangat tinggi, bernilai 0,402. Nilai yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara konseling dengan cakupan imunisasi dasar pada bayi. 6 tabel tersebut menunjukkan hasil dari penelitian. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, pertama, dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pendidikan ibu dengan cakupan imunisasi dasar, karena nilai p-value-nya cukup besar, yaitu senilai 0,115. Yang kedua, adanya hubungan antara motivasi ibu dengan cakupan imunisasi dasar, karena p-value-nya bernilai 0,003. Dan ketiga, tidak adanya hubungan antara dukungan keluarga dengan cakupan imunisasi dasar, yang dapat dilihat dari nilai p-value-nya bernilai 0 atau tidak ada nilai kesalahan yang ditemukan. Dan keempat, tidak adanya hubungan antara konseling dengan cakupan imunisasi dasar, dikarenakan nilai p-value-nya cukup tinggi, yaitu 0,402. Dari penelitian ini terdapat beberapa saran. Saran pertama, untuk dinas kesehatan, sebaiknya cara penyuluhan tentang imunisasi lebih disesuaikan terhadap masyarakat yang menjadi tujuan pemberian informasi, sehingga masyarakat dapat lebih memahami tentang imunisasi. Yang kedua, untuk puskesmas sebaiknya lebih lagi meningkatkan motivasi ibu untuk datang ke posyandu dengan menciptakan hal-hal yang lebih menarik. Yang ketiga, melakukan identifikasi kepada keluarga yang kurang mendukung ibu untuk melakukan imunisasi pada bayi mereka. Dan terakhir itu, melakukan evaluasi terhadap konseling yang dilakukan kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.